Restoran bahagia Star Hill. Mobil sport Jaguar itu terlihat melaju dengan mulus dari arah country home dan berbelok ke kanan memasuki area parkir tepat di depan restoran bahagia. Restoran ini adalah salah satu dari deretan restoran yang dimiliki oleh Jerry Williams selain restoran bintang, restoran Paul di Lotus Road, Lotus Mansion, dan hotel teratai di Mountain Lotus adalah sebagian kecil dari aset properti yang dimiliki oleh tuan muda sang pewaris tunggal dari dua keluarga konglomerat ini. Hari ini adalah hari yang telah dijanjikan oleh Daniel dan Ramendra bahwa mereka akan mengadakan pertemuan bagi membahas kerjasama dalam bentuk investasi untuk perusahaan Future of Company. Baru saja mobil sport Jaguar itu berhenti untuk diparkir. Dari arah Hill Street meluncur kendaraan Mercedes-Benz S-Class dan langsung berbelok ke kiri juga menuju tempat parkir di depan restoran bahagia itu. Maaf Pak Daniel. Apakah Anda telah lama menunggu? Tanya seorang lelaki tua begitu dia melihat seorang pemuda sedang berdiri acuh sambil bersandar di mobil sportnya dengan tangan terlipat di depan dada. Oh, apakah itu Tuan Ramendra? Tanya Daniel sambil mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan orang tua itu. Benar. Saya adalah Ramendra dari Megatown. Ternyata Anda adalah orang yang sangat tepat waktu Pak Daniel. Kata Ramendra memuji. Ah, Anda terlalu memuji saya Tuan. Mari silahkan. Kata Daniel sambil mempersilahkan Ramendra untuk masuk ke dalam restoran tempat yang mereka sepakat untuk melakukan pertemuan yang telah disepakati. Ketika mereka memasuki restoran, tampak manajer Tom sendiri yang turun tangan untuk melayani dua tamu terhormat itu. Silahkan Tuan Ramendra untuk mencicipi makanan khas restoran ini sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang kesepakatan kerja sama seperti apa yang akan kita bahas. Kata Daniel berusaha seramah mungkin. Baiklah jika sudah demikian maka saya tidak akan perlu berbasa-basi lagi. Kata Ramendra sambil memindahkan hidangan tersebut ke dalam piring makannya. Kini mereka berdua mulai menyantap hidangan yang telah disajikan langsung oleh manajer Tom sambil memutar otak bagaimana caranya agar rencana licik di antara keduanya mampu mempengaruhi pihak lain. Sialan. Orang tua bau tanah ini ternyata sangat cerdik dan terlalu berhati-hati. Sepertinya aku tidak bisa memperdayai uangnya. Rencana awal harus diubah. Awas kau Ramendra. Kata Daniel dalam hati. Sementara itu di pihak lain Ramendra juga sedang berpikir keras bagaimana caranya agar rencana yang telah dia atur bersama Robin bisa berjalan dengan mulus dan mampu memperdayai lawan. Daniel ini ternyata hanya bocah ingusan yang belum matang. Tadi aku sempat mengira jika anak ini terlalu jenius. Ternyata hanya anak muda tolol yang sama saja dengan majikannya. Kau lihat bagaimana aku akan mempermainkan MU nanti. Fikir Ramendra dalam hati sambil melirik ke arah Daniel dengan sorot mata yang tajam. Kini mereka berdua telah sama-sama selesai menyantap hidangan tersebut. Tampak ada senyum puas mengambang di bibir Daniel. Dia memuji dengan tulus masakan khas restoran itu dan ini pertama kali dia mencicipinya. Bagaimana Pak Daniel? Apakah kita bisa memulai negosiasi kita? Tanya Ramendra sambil menyeka bibirnya dengan tisu. Ah Tuan Ramendra ternyata adalah orang yang sangat agresif. Baiklah. Silahkan Anda mulai. Saya akan mendengarkan seperti apa permohonan kerjasama itu. Kata Daniel. Maaf Pak Daniel. Ramendra tidak pernah memohon kerjasama dengan siapapun. Ramendra hanya memberikan tawaran kerjasama. Apakah Pak Daniel tahu bahwa ada puluhan perusahaan yang menginginkan dapat menjalin kerjasama dengan perusahaan Ramendra? Tapi Ramendra hanya memilih Future of Company. Kata Ramendra dengan sombong. Begitukah? Maaf Tuan Ramendra. Setahu saya, perusahaan Future of Company tidak pernah memohon untuk menjalin kerjasama dengan pihak manapun. Perusahaan Future of Company selalu bisa mandiri bahkan menaungi perusahaan kecil dari mulai Hill Street sampai ke Country Home. Apakah Future of Company kami butuh kerjasama? Jika itu bukan permohonan, lalu apa namanya? Tanya Daniel dengan bahasa yang sangat sinis. Ya, saya mengetahui dengan baik akan hal itu. Namun yang aku dengar dari selentingan kabar angin bahwa perusahaan kini telah kehilangan pemimpin dan sampai saat ini belum diketahui seperti apa nasib dari pemimpin tersebut. Jadi saya berinisiatif untuk menawarkan kerjasama dalam bentuk investasi dengan membeli saham milik perusahaan sebesar 51-60%.
kata Ramendra sambil meletakkan sebuah koper di atas meja. Wah, ini sangat menarik, Tuan Ramendra. Saya ingin mendengar lagi saham yang mana yang ingin Anda beli. Apakah itu berlokasi di Metro City, New Village, Hill Street, Star Hill atau Country Home? Tanya Daniel. Rencana saya adalah, saya ingin memiliki saham di setiap wilayah. Setelah saya memiliki saham terbesar di perusahaan, kita sama-sama akan membentuk dewan direksi dan saya sendiri dengan pengalaman yang saya miliki akan duduk sebagai chairman. Sedangkan yang lainnya masih tetap dengan jabatan masing-masing kecuali Anda Pak Daniel. Anda bisa memegang jabatan CEO di perusahaan jika kerja sama ini dapat direalisasikan. Kata Ramendra dengan senyum licik mengembang di bibirnya. Wah, saya benar-benar terharu dengan kebaikan Anda Tuan Ramendra. Oh ya, jika saya boleh tahu, berapa nilai investasi yang akan Anda kucurkan untuk masuk ke dalam kas perusahaan? Tanya Daniel sambil berpura-pura antusias. Saat ini saya akan menginvestasikan dana segar sebesar 500 juta dolar Amerika ke dalam perusahaan. Bagaimana menurut Anda Pak Daniel? Jika kesepakatan kerja sama ini telah terrealisasi, maka saya akan langsung memasukkan sejumlah uang yang saya sebutkan tadi ke dalam rekening perusahaan. Kata Ramendra. Bagaimana menurut Anda Pak Daniel? Tanya Ramendra lagi. Sangat menggiurkan bagi saya secara pribadi. Tapi untuk future of company, ada uang, maka kesepakatan akan dibahas kemudian. Kata Daniel. Mampus kau. Kata Daniel dalam hati. Baiklah Pak Daniel. Anda tinggal menyebut saja berapa nomor rekening perusahaan dan saya akan mentransfer sejumlah uang tersebut. Kata Ramendra bersemangat karena merasa bahwa Daniel telah termakan bujuk rayunya. Baik. Anda bisa mentransfer terlebih dahulu ke nomor itu adalah nomor rekening perusahaan. Kata Daniel sambil berjingkrak girang dalam hatinya. Kena kau Ramendra. Kata Daniel lagi dalam hati. Manajer Tom. Apakah pembayaran atas makanan yang enak ini bisa menggunakan kartu? Tanya Daniel sambil menguatkan volume suaranya. Bisa Pak Daniel. Tidak ada masalah. Kata manajer Tom. Baik. Karena saya tidak membawa uang tunai, maka saya akan membayar menggunakan kartu ini. Kata Daniel sambil mengeluarkan dompetnya dan mengeluarkan kartu ban eksklusif lalu berdiri. Namun baru saja dia ingin berdiri, tiba-tiba kakinya terpelesat dan untuk menjaga keseimbangan tubuh, Daniel terpaksa menekan tangannya di atas meja membuat kartu bank tersebut terlempar ke atas pangkuan Ramendra. Wah maafkan saya Wak Daniel. Apakah Anda baik-baik saja? Tanya manajer Tom. Saya akan menegur staf restoran ini nanti karena tidak becus dalam membersihkan lantai. Kata manajer Tom berpura-pura memasang raut wajah penuh penyesalan. Ah tidak apa-apa manajer Tom. Saya yang salah karena tidak berhati-hati. Kata Daniel sambil celingukan mencari-cari sesuatu. Apakah ini yang Anda cari Pak Daniel? Tanya Ramendra sambil mengacungkan kartu ban di tangannya. Wah, terima kasih Tuan Ramendra. Kata Daniel sambil menampungkan tangannya di bawah untuk menerima kartu ban tersebut dari Tuan Ramendra. Ramendra lalu menyerahkan kartu ban tersebut kepada Daniel lalu. Krek, bersambung.